Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo ayo kita mengaji itu obat hati. Siapa-siapa rajin mengaji, terbuka pintu rezeki. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo ayo semangat mengaji tenangkan hati. Siapa-siapa rajin mengaji, insya Allah berangkat haji. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo ayo mulai mengaji tenangkan hati. Ibu-ibu malas mengaji, suaminya enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzun min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah. Sepi amat Allahnya. Mudah-mudahan yang jawab Allah, semangat karena Allah, Allah berikan keberkahan hidupnya di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, li an taghdu fa ta'allam ayatin min kitabillah khairun min ibadatis sana. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin. Emang tadi saya ngomong apa itu? Udah amin aja. Iya. Orang yang belajar mencari ilmu, menuntut ilmu, satu ayat saja kata Nabi, khairun min ibadatis sana. Lebih baik ya dari ibadah satu tahun. Ya. Dalam makna hadis ini pagi dan sore, pagi atau sore. Ah, ini panitianya tepat ini ya. Ya, panitianya tepat ngadanya kalau nggak pagi sore. Karena emang hadisnya begitu. Ya. Siapa yang belajar mencari ilmu satu ayat Allah pagi ataupun sore, maka Allah berikan catatan amal ibadah seperti ibadah satu tahun.
Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Biarin duduknya ada yang senderan, biarin duduknya ada yang lonjor, biarin duduknya ada yang tengok-tengok. Ya, ini kan sisa tenaga ini. Ya, tapi mau menyempatkan dirinya itu adalah kemuliaan yang besar. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kalau kata orang Betawi, life is choice. Hidup adalah pilihan. Pilihan, Pak. Berangkat dari rumah ke sini kerja. Ada pengumuman ngaji, kumpul. Ya. Tuh mulai ada pilihan tuh. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah gitu. Mau yang mana? Mau duduk di rumah aja apa duduk di majlis ilmu? Ya, mudah-mudahan kita yang duduk di sini, entar yang baru datang Allah catat menjadi amal ibadah, amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya panjang kalam, ini sebuah nilai kehormatan yang amat besar diberikan kepada saya untuk yang kesekian kali bisa berada di tengah-tengah. Ya, saya kalau seandainya boleh mengibaratkan bukan lagi tamu tapi keluarga. Amin ya rabbal. Boleh nggak saya bilang keluarga nih? Ya, yang insya Allah ya mudah-mudahan nilai silaturahmi ini dicatat menjadi satu, jalan panjang umur, bertambah rizkinya, diluaskan rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Biarin walaupun mungkin ya yang duduknya sudah mulai kecapean segala macam, karena saya tahu ya kalau yang namanya bekerja kalau nggak duduk diri, betul nggak Pak? Operator diri Pak, saya pernah kerja di pabrik Pak. Saya pernah kerja di pabrik tuh di Arista ya, Simpangan Depok ya, pembuatan karet yang mana masuk ke dalam tungku gitu tuh toren ya, isinya latek itu sebulan bau latek nggak hilang-hilang itu, diri 8 jam ya, sama ayah anda teteh-teteh di sini juga sama, ada yang duduk ada yang diri. Siapa yang melakukan semuanya karena ibadah maka dicatat menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersampaikan pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pengikutnya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsarum alaihi salatan. Iya. Ketika nanti di yaumul qiyamah yang paling memiliki tanda, yang absennya paling banyak, yang absennya benar, yang hadirnya benar, ya biasanya dapat perhatian dari atasan kita. Betul nggak Pak? Kerjanya benar, amalannya benar, biasa dapat perhatian dari atasan. Apalagi yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada ibu pejabat. Jangankan orang, makanan aja saya kenain. Ya, santai ya Bu, kita ngaji sore-sore. Saya paham ini tenaganya udah sisa-sisa. Ya, tingkat konsentrasinya udah tinggal 5 menit. Ya, sisanya bengong. Ya, sisanya udah ngelamun, inget di rumah. Ya, mudah-mudahan pahalanya makin besar. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat pesan ya dari panitia. Ya, ada tema. Ini tema yang lagi ngehits kalau kata lagu mah. Temanya lagi viral ya. Apa itu? Ya, The Gambler of Online. Ya, judi meracuni keimanan, tareng judi. Ya Allah ya Rabbana. Yang kaya saja bisa melarat,
apalagi yang miskin, yang senang saja bisa menjadi susah, apalagi yang susah. Ya Allah, kita ngaji sambil santai ya. Namun sebelumnya ya tentunya kita berdoa dahulu ya. Saya ingin menyampaikan rasa hormat, berdoa dahulu untuk kepala pimpinan BRI Cimandis ya, khususnya Bapak Kurniawan Setiantoro. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya dunia akhiratnya, dijadikan keluarganya sakinah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula para hadirin jamaah semuanya ya, kakanda, sahabat saya Akhina Fillah Syarif dan yang lain-lain, ketua panitia, para ustadz tadi yang baca hadis-hadis kubur keren juga, saya nggak nyangka ya. Di sini ada qori ternyata ya. Ya minder-minder dikit saya tadi ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita hadir duduk di sini menjadi nilai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi di awal saya baca satu buah ayat surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Kalau boleh saya ungkap sedikit bahwa Al-Qur'an ini berisi tentang masa lalu, saat ini, dan akan datang. Jadi Al-Quran ini the best, Pak. Konsep hidup yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dzalikal kitabu la raiba fih. Jadi kalau bertanya konsep hidup yang hebat, yang terbaik adalah Al-Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya. Al-Quran Allah berikan bukan hanya sebatas ketika di zaman Nabi Muhammad. Dari Al-Quran ini berisi tentang aturan-aturan kehidupan, kisah-kisah yang terjadi dari zaman sebelum Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Adam sampai Nabi Adam berada di bumi, sampai nanti manusia akhir zaman. Kira-kira mohon maaf masih ada nabi lagi nggak nanti yang diturunkan Allah? Nggak ada, habis. Wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir diutus ke muka bumi, Nabi Isa. Ya, karena memang Allah perintahkan untuk melanjutkan risalah, bukan untuk melanjutkan aturan-aturan dalam Al-Quran, tapi menjalankan tugas yang pernah Allah perintahkan dahulu. Kita kembali Surah Al-Maidah ayat 90. Boleh yang punya handphone yang ada Qur'annya boleh dicek silakan. Ada teteh? Iya. Anda sudah? Ya, kita mau ngaji bareng. Ya, kalau sudah ada mic, ada lagi boleh mic-nya? Ada? Ya. Tenang, saya nggak suruh baca Arabnya, enggak. Ya, saya minta tolong baca artinya saja. Ada sudah teh? Boleh pakai mic. Al-Maidah ayat 90. Boleh, silahkan. Dengan ngajinya juga? Terjemahannya saja nggak apa-apa. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kamu berjudi, berhala, membunuh nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Maha benar Allah dengan segala firman.
Iya, subhanallah bacanya mirip ya. Kita dengar sore di radio RRI Jakarta ini. Iya, bulan puasa. Terima kasih Tante, terima kasih. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimatnya sama dengan kalimat-kalimat perintah-perintah yang wajib. Coba cek, kita lihat ada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Berarti apa Pak? Level ayat ini memiliki kedudukan tersendiri yang amat mesti diperhatikan bagi setiap orang-orang yang beriman. Kita tanya dulu nih, iman itu apa sih Pak? Bu? Yakin, percaya. Bapak Ibu pernah berangkat ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke luar kota, ke luar negeri, berangkat haji umroh, pernah nggak kenalan dulu akrab sama pilotnya? Pernah nggak Pak? Pernah nggak? Boleh nggak saya kenalan dulu sama pilotnya? Karena ini menyangkut kehidupan saya. Kalau pesawatnya miring, nggak balik-balik, bahaya. Kalau pesawatnya nyungsep juga bahaya. Boleh nggak saya ngobrol dikit sama Pak pilotnya? Pernah gitu nggak Pak? Tapi kita apa? Kita percaya. Yang kesini naik Grab, atau yang pernah naik Grab, naik Gojek, naik mobil atau segala macam, kita pernah ngobrol dulu nggak sebelum berangkat? Pak, maaf Pak, boleh lihat SIM-nya? Pernah dites nggak berangkatnya dari mana ke mana? Boleh tahu nggak? Udah kemana aja? Kira-kira kita kalau gitu jadi naik apa nggak sama dia? Maaf Pak, saya tinggal aja Pak ya. Si pelanggan lain. Tapi kita percaya Pak. Supir yang tidak kita kenal kita percaya. Pilot yang kita nggak kenal kita percaya. Masinis yang kita nggak kenal kita percaya. Kenapa? Kenapa Pak? Karena kita merasa dia orang yang benar, dia profesional. Saya mau tanya, punten, yang bilang ayat ini, yang mengucapkan ayat ini siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat ini datang dari siapa? Allahu Rabbi, Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kita, Tuhan semua. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, percaya nggak? Beneran nggak nih? Sebab banyak orang ketika dikatakan jangan malah dikerjain, ketika diperintahkan malah ditinggalkan. Na'udzubillah. Jangan tengok ke kiri. Apa yang kita lakukan? Nengok. Ya, kalau ada kita di jalan, di pinggir jalan suka ada tulisan tuh, jangan tengok ke kiri. Apa yang kita lakukan? Nengok, kita malah. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Akhirnya apa? Kita mampir makan. Ya. Ada rumah makan. Permasalahan ayat ini, ya, kita mau kerucutkan. Jadi ada 4 di sini yang Allah perintahkan jauhi. Kalau udah ngomong jauhin apa berarti Pak? Ngelakuin itu bukan satu hal yang benar-benar nggak dikebayang gitu. Deketin aja udah nggak boleh, apalagi ngelakuin. Punten, mohon maaf ya, keingintahuan kita kadang-kadang melebihi keimanan kita kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ingin coba-coba Pak, wal maisir, judi. Mungkin ibu-ibu nggak main ya, nggak paham ya, tapi kalau yang bapak-bapak di sana, la ilaha illallah, kerugiannya amat besar, dampak negatifnya sangat luas. Semua kalangan bisa tergoda, semua kalangan bisa terjerumus. Awalnya apa? Just want to know, cuma pengen tahu ya.
Yang menang ketagihan, yang kalah penasaran. Ada pertanyaan buat kita, kok kenapa judi disandingkan dengan khamar? Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar dan maisir jadi khamar itu apa? Minuman yang memabukkan, obat-obatan terlarang dan sejenisnya. Kenapa disandingkan? Coba kita cek. Lihat, orang yang suka minum biasanya ada dampak negatif di belakangnya. Betul apa betul? Tidak hanya menguras, merusak diri, bahkan jiwanya, mentalnya juga hancur. Orang yang pecandu narkoba, peminum minuman keras yang memabukkan, bukan hanya dirinya yang dirusak, tapi tercemarnya keluarga besarnya. Na'udzubillah. Dulu ada kisah seorang pemuda diberikan pilihan. Seorang pemuda diberikan pilihan di satu ruangan. Satu pilihannya, kau akan aku bebaskan jika mengambil salah satu dari pilihan tersebut. Ngambil satu baru dibebaskan. Apa yang pertama? Yang pertama, berzinah dengan wanita cantik, melakukan hubungan badan dengan wanita cantik. Halo bro, yang menikah ada sini belum nikah? Ya, yang punya TikTok ada yang punya TikTok. Kita nyekrol live dulu ya. Kita nyekrol live, banyak banget yang pada live. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kami ucapkan para bidadari surga. Iya, selamat datang teteh. Satu pilihannya, kau bisa keluar, aku bebaskan dengan satu catatan, melakukan perbuatan zina. Satu. Yang kedua, tuh ada bayi, dipotong tuh bayi, dibunuh. Yang ketiga, tuh ada satu gelas minuman khamr. Dia mikir, berzina dosa besar. Dia ngebunuh dosa, udah dah, ini aja dah. Ya, apa? Minuman diminum sama dia, syahwatnya menggelora, nafsunya naik tinggi, emosinya tinggi, karena di luar kendali. Apa yang terjadi? Perempuan yang cantik tadi dizinahi, anak kecil tadi dibunuh. Gara-gara apa? Khamr. Dampak negatifnya begitu banyak, resikonya amat tinggi. 15 menit adzan jam berapa? Ya, saya mau kerucutkan lagi. Khamr dengan maisir, dengan judi itu dampak negatifnya sangat besar dan sama. Maaf, belum lama kita nonton di televisi, di YouTube, di Instagram, di TikTok, di video dan segala macam, mungkin juga ada seseorang yang membunuh suaminya gara-gara suaminya main judi online. Ada para titik ya, orang-orang yang diamanahkan untuk memimpin kepercayaan dari rakyatnya melakukan judi online. Kita ngeri pak, orang diamanahkan untuk menjalankan roda pemerintahan, tapi disemena-menakan dia melakukan perbuatan yang merugikan rakyatnya. Berapa miliar pak? Saya ketemu sama seseorang, kerjaannya gajinya UMR, lebih dikit, main judi online, ada princess ya, dan segala macamnya, nama-namanya itu. Ternyata selesai itu ketika berjudi nggak dapat pak, duitnya habis, dia pinjam dengan pinjol pak. Saya nggak sebutin aplikasinya ya. Satu buat numpuk,
Dia ambil dana 10 juta Pak, 15 juta Pak buat ambil modal. Ini kehidupan nyata, real. 15 juta diambil pinjam. Untuk apa? Mulai main lagi. Harapannya apa? Dia dapat keuntungan dari menangnya. Ternyata 15 juta habis. Mau nggak mau numpuk, harus dibayar. Minjem lagi sama pinjol yang lain. Terus nggak dapat lagi, minjem lagi. Sampai 5 sampai 6 pinjol di aplikasi handphonenya. Itu kelas orang yang gajinya UMR. Lalu bagaimana orang-orang yang punya gajinya besar? Wah, maka pendapatan ya judi online itu begitu luar biasa. Permasalahannya adalah ketika judi itu dilakukan, orang-orang yang tidak terpuaskan hatinya karena kekalahan, dia akan melakukan cara-cara untuk memenangkannya, untuk mendapatkan modalnya kembali, untuk mengembalikan uangnya kembali. Ketika mengembalikan itulah pinjam sana, pinjam sini, pinjam lagi. Istrinya di rumah makan kesusahan, bayaran rumahnya untuk cicilannya kesusahan, anaknya mau jajan susah. Boleh jadi ada seorang istri ngebakar suaminya. Na'udzubillah. Teteh, sudah berkeluarga belum ini? Sudah ya, sebagian sudah. AA yang sudah menikah, yang paling belum sama juga sebetulnya. Oh, yang sudah menikah, yang belum menikah, please don't try this at home. Kalau Allah bilang fajtanibuhu, jangan diikutin, jangan deketin, justru malah jauhkan. Dampak negatifnya amat besar. Kerugiannya begitu dalam, tidak hanya dirinya tapi keluarganya. Punten, ada 3 kemungkinan ketika dia masih melakukan. 1, ekonominya habis, bangkrut. Yang kedua, melarat. Kalau melarat itu apa Pak? Rumah kagak ada, kerjaan kagak punya, ditinggalin keluar keluarga. Yang ketiga, na'udzubillah, masuk tahanan atau masuk penjara. Nih, resiko terberat. Halo, serius sekali ini, ya sudah mikir mungkin. Ya, ngeri Pak, bahaya Pak, ampun. Hari itu, ya ceritanya, oh jadi begitu ya, dia berhenti. Ntar malam berhenti, minggu besok dia berhenti main judi online, tapi masih pegang handphone. Terus apa? Yang namanya perbuatan maksiat apapun jenisnya, mau khamr, mau maisir, al-ansab dan segala macamnya, itu memiliki daya tarik, memiliki sifat candu yang sulit untuk dirubah. Kalau sudah kecanduan Pak, ya sakau. Orang kalau ngobat sakau, ya, yang pakai sakau panas dingin badannya nagih, sama. Seminggu 2 minggu badannya nagih, pengen main game, pengen main judi lagi Pak, nagih. Saya pernah berdialog langsung, ya, bukan pengalaman pribadi nih, bukan, salah paham ya. Observasi saya, ya. Kalau judi konvensional dulu, naudzubillah min dzalik ya. Jadi mau judi konvensional, mau judi online sama saja. Kenapa? Merusaknya itu nggak tanggung-tanggung. Memiliki sifat yang kedua, namanya kecanduan. Ya, bahaya, hati-hati. Ya, berhenti judi online. Piala Euro datang, Copa Amerika datang. Ayo lu pegang mana?
Iya, cepet. Ayo. Ya, 2-0, 3-0. Ayo. Tidak ada dosa kecil kalau terus ditumpuk-tumpuk lama-lama akan menjadi besar. Ya. Hati-hati. Halo. Jadi ada 4 tadi si Teteh, punten, penyiar radio RRI. Ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Ya, tolong terjemahkan. 1, al khamr, minuman keras. 2, al maisir, jud. Jadi wal ansab apa? Ya. Ayo. Berhala. Bukan menyembah. Ya. Perbuatan setan. Apa syirik sebetulnya ya. Dia kalau kita zaman sekarang sesajen segala macam. Ya, tumbal. Yang keempat ya, dengan panah. Emang ada begitu ya? Ini tradisi dari zaman jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, di zaman jahiliyah itu kaum-kaum saat itu mereka orangnya dermawan, Pak. Tapi dermawannya begitu, ngumpulin orang minum, ngumpulin orang judi. Kira-kira masih ada zaman sekarang begitu? Iya, insya Allah nggak ada di sini ya. Di sono atau di mana tahu. Contoh, nih yang mengadu nasib dengan panah. Ceritanya ada perintah perang, berjihad. Apa yang dilakukan? Kalau kena, berarti berangkat perang. Kalau enggak, berarti enggak jadi perang. Itu juga dilarang. Iya, emang kecil-kecil dulu gitu. Main kanjing ya. Ya berani, kalau ketemu ini berarti jadi berangkat kita. Kalau nggak ketemu berarti nggak jadi. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Ini yang lagi marak, mohon maaf ya. Walaupun mungkin saya percaya di sini nggak ada yang judi online. Tapi mohon maaf, saya senggol deh. Ya, khawatir ada yang suka taruhan ketika pertandingan sepak bola. Baik, sampai sini dulu. Sepertinya makin menarik. Saya berikan kesempatan mungkin yang ingin bertanya ya, MC ya. Silakan. Bukan saya so pintar, bukan ya. Tadi ada amanah dari panitia, disilakan diberikan kesempatan untuk bertanya. Kami persilahkan. MC silakan. Bertanya, dipersilakan. Iya. Hari ini bertanya mungkin kait tadi pembahasannya judi online, terus syirik ya Pak Ustadz, sama apa namanya tadi juga apa mabuk hamar tuh. Saya boleh mantun dikit sebelumnya. Boleh. Ikan paus dimasak hangat-hangat. Ini udah rada haus banget ya. Ya, silakan yang mau bertanya mungkin. Yang mau bertanya mungkin sambil mempersiapkan air buat paus. Ada bertanya? Iya. Ibu-ibu tanya. Karena dampak dari judi ini, mau judi konvensional, mau judi online, itu sangat besar keburukannya. Ya. Dan ya, salah satu pendukung ya yang menjadi faktor utama terselamatkannya keluarga saat ini bagi yang mungkin sudah pernah melakukan dan kecanduan, itu ada di faktor istri. Yang menjadi penyelamat adalah istrinya. Ya, jadi benar-benar mohon maaf yang belum nikah ya, yang mau nikah mohon maaf. Tapi kalau istrinya betul-betul bisa menjaga, mengcover, mensupport, ya akan berubah total lagi dia. Amin ya rabbal alamin.